Halo sahabat sekalian, apa kabar hari ini? Harapan saya semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Kali ini saya akan mencoba untuk mengajak sahabat sekalian mereview atau mengunjungi tempat penyulingan atau pembuatan sopi secara tradisional. Nah, untuk itu saya ajak kita untuk kita menyimak lebih jauh bagaimana proses pengambilan tuak sebagai bahan baku pembuatan sopi dan proses penyulingannya seperti apa. Oke guys, kita langsung saja melihat yang pertama tentu saja cara pengambilan tuak atau laru sebagai bahan baku pembuatan atau penyulingan sopi. Untuk kali ini saya mengajak kita untuk kita mengunjungi salah satu tempat penyulingan di ini Desa Fatutnana. Ini namanya Om Yanto sebagai pemilik atau petani atau penghasil sopi di Desa Fatutnana. Ya, ini adalah prosesnya pengambilan tuak atau nira dari pohon lontar. Pohonnya cukup tinggi, berkisar kurang lebih 25 sampai 30 meter dari di sini adalah hal biasa karena ini adalah mata pencarian mereka. Ya, ini adalah proses pengambilan tuak, ditampung, setelah diiris atau dipotong, kemudian tuak ditampung dengan menggunakan botol-botol aqua yang dipotong, ditata untuk bisa digunakan untuk bisa menampung tetesan nira yang keluar dari mayang atau buah pohon lontar. Jadi nira ini dihasilkan dari irisan mayang atau buah pohon lontar. Dia menetes tertampung dalam tempat yang telah tersedia. Jadi untuk pengambilannya sehari itu 2 kali, pagi dan sore. Pagi dan sore, ya kita lihat setelah diiris kemudian diikat kembali pada mayang. Ya, ini Om Yanto telah turun dari pohon tuak atau pohon nira dengan membawa hasil tuak tadi. Ya, selanjutnya untuk proses selanjutnya kita lihat tuak tadi kemudian disaring menggunakan saringan untuk memisahkan kotoran dengan tuak yang nantinya akan dimasak atau disuling. Kotorannya dibuang, dipisahkan, kemudian tuak itu ditampung, lalu dituangkan ke dalam panci atau dandang atau apalah. Ini ukurannya kurang lebih 20 liter. Jadi panci ini bisa menampung kurang lebih 20 liter tuak atau laru murni yang nantinya akan dimasak atau disuling untuk menghasilkan sopi. Ya, ini prosesnya demikian. Kita lihat tadi sedikit digoyang untuk bisa tercampur, karena sebelum dijadikan
Sopi tuak tadi difermentasi kurang lebih setengah hari dengan menggunakan ramuan-ramuan herbal untuk difermentasi. Jadi dia mengendap di bawah tempat penampungan. Setelah panci terisi, kemudian celah antara tutup panci dan panci ditutupi sehingga ketika nantinya saat proses penyulingan untuk mengurangi proses penguapan. Ketika telah siap, semuanya telah siap, tidak ada celah antara panci dengan tutup panci, maka perapian telah tersedia. Perapian tempat memasak yang nantinya akan digunakan dinyalakan. Bahan bakarnya juga sederhana, menggunakan kayu bakar yang diperoleh di sekitar tempat penyulingan. Ini kita lihat prosesnya memang sederhana guys, cukup sederhana, namun sedikit rumit juga. Ini adalah tempat penampungan jerigen-jerigen yang berisi tuak atau laru yang sebagai bahan baku. Jadi ini karena cukup banyak, jadi menunggu proses. Ditampung dulu karena cuma 2 panci, jadi cuma 20 liter per panci. Berjalan. Ini kita lihat. Apinya sesuai informasi yang saya peroleh tidak harus besar, cukup apinya kecil saja sehingga hasil sulingan juga kualitasnya bagus. Ini saluran atau saluran penyulingan yang terbuat dari bambu lokal, terbuat dari bambu yang berukuran kurang lebih 7 meter. Jadi hasil penyulingan tadi berupa uap disalurkan lewat bambu. Kalau secara tradisional lewat bambu, tapi kalau modernnya mungkin lewat pipa atau aluminium. Tapi untuk kali ini yang saya jumpai penyulingan secara tradisional, saluran penyulingannya menggunakan bambu lokal. Jadi uap tadi semuanya terjebak dalam bambu dan nantinya keluar seperti ini, berupa cairan uap yang ditampung dalam botol aqua, botol Coca-Cola, botol Sprite dengan kapasitas ukuran kurang lebih 1,6 liter. Ini kita lihat hasilnya, menetes sedikit demi sedikit. Sahabat sekalian, sebagai informasi bahwa proses penyulingannya seperti ini, dan nanti hasilnya yang ditampung tadi dari 20 liter itu menghasilkan kurang lebih 2 botol seperti ini. Jadi ini adalah air pertama yang keluar, itu yang biasa dinamakan sopi kepala. Sopi kepala, kenapa dikatakan kepala? Karena mungkin keras, kadar alkoholnya kurang lebih 45%. Seperti ini. Bagi sahabat sekalian yang ingin berkunjung, ingin melihat-lihat, beginilah proses penyulingan sopi. Hasilnya
sebagainya. Ya, demikian saudara, ini kita lihat hasilnya seperti ini, bening. Ya, bagi sahabat sekalian yang ingin tahu lebih jelas, silakan mengunjungi tempat penyulingan. Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan.